warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizkia Safitri dengan NIM 210 1105 045. Hari ini saya membuat video dengan tujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah metode penelitian kualitatif. Sebelumnya, saya telah membuat proposal dan hari ini saya akan mempresentasikan proposal yang telah saya buat. Judul proposal yang telah saya buat adalah analisis kemampuan literasi numerasi siswa dalam menyelesaikan masalah SPLTP dengan pendekatan kontekstual. Daftar isi yaitu ada cover, ada daftar isi, latar belakang, pertanyaan dan tujuan, manfaat, deskripsi konseptual, kerangka berpikir, alur penelitian, metode dan prosedur, teknik dan prosedur, teknik analisis data, dan terakhir ada penutup. Latar belakang masalah. Literasi numerasi adalah dua aspek keterampilan yang krusial dalam membentuk pemahaman dan kemampuan seseorang dalam mengelola informasi dan menghadapi tantangan matematika dalam aktivitas sehari-hari. Jadi literasi numerasi itu sangat penting karena kemampuan literasi numerasi membantu meningkatkan kemampuan siswa untuk terlibat pada proses pendidikan, lalu berkontribusi sepenuhnya dalam kehidupan masyarakat, dan yang ketiga mencapai potensi maksimal mereka. Lalu permasalahan dari judul ini, kenapa judul ini diangkat? Alasannya karena data PISA dalam beberapa tahun belakangan memperlihatkan kemampuan literasi dan numerasi siswa Indonesia tergolong rendah. Sehingga dari masalah tersebut diperlukannya suatu solusi sehingga kemampuan literasi numerasi dapat meningkat. Lalu di sini saya sebagai peneliti akan membahas salah satu topik matematika yang terkait dengan situasi kehidupan sehari-hari, yaitu sistem persamaan linier 3 variabel atau SPLTP. Kemudian, salah satu pendekatan yang bisa menghubungkan materi SPLTP dengan aktivitas sehari-hari adalah pendekatan kontekstual. Bersumber dari permasalahan yang ada, lalu dari penjabaran yang ada, perlu dilakukannya analisis yang lebih mendalam tentang kemampuan literasi numerasi pada siswa SMA terkait materi SPLTP. Oleh karena itu, diperlukan pelaksanaan penelitian yang berjudul analisis kemampuan literasi numerasi siswa dalam menyelesaikan masalah SPLTP dengan pendekatan kontekstual. Lalu pertanyaan dan tujuan penelitian. Pertanyaannya yaitu bagaimana kemampuan literasi numerasi siswa di kelas 10 SMA swasta Kartika 81 Jakarta dalam menangani atau menyelesaikan permasalahan SPLTP melalui penerapan pendekatan kontekstual. Dan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis kemampuan literasi numerasi siswa di kelas 10 SMA swasta Kartika 81 Jakarta dalam menangani atau menyelesaikan permasalahan SPLTP melalui penerapan pendekatan kontekstual. Manfaat dari penelitian yaitu ada manfaat teoritis dan manfaat empirik. Manfaat teoritis itu ada kontribusi pada teori literasi numerasi, lalu ada pengembangan model pembelajaran kontekstual, lalu ada pemahaman tentang kesulitan siswa. Manfaat empirik dari penelitiannya bagi peneliti yaitu penelitian ini berpotensi untuk melengkapi pemahaman dan memberikan kontribusi pada pengetahuan peneliti. Bagi peneliti selanjutnya, temuan dari penelitian ini dapat menjadi landasan untuk penelitian selanjutnya mengeksplorasi dan meningkatkan metode analisis literasi numerasi siswa. Bagi program studi, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan berharga untuk meningkatkan kurikulum program studi terkait dengan literasi numerasi. Bagi tempat penelitian, penelitian ini dapat memberikan sumbangan pada peningkatan kualitas pendidikan di tempat penelitian. Selanjutnya di sini ada deskripsi konseptual fokus dan subfokus. Yang pertama, tentu saja kita akan membahas tentang kemampuan literasi numerasi. Di sini ada sejarah singkatnya, yaitu menurut Sari 2018,
Perubahan dalam konsep literasi berlangsung selama 5 generasi. Pada fase awal perkembangan, literasi itu ditekankan pada kemampuan menggunakan bahasa serta gambar. Lalu pada fase selanjutnya, literasi dianggap sebagai aksi sosial serta budaya. Lalu pada generasi ketiga, literasi melibatkan berbagai jenis elemen, termasuk melihat, mendengar, dan spasial, tidak hanya terbatas pada kata-kata tertulis. Perkembangan keempat yaitu literasi dianggap konstruksi sosial yang tidak netral. Lalu di fase kelima, yaitu menekankan bahwa menjadi literat di era informasi ini memerlukan keterlibatan, yaitu keterlibatan dengan aksi dan memiliki keterampilan literasi yang beragam dalam berbagai domain literasi. Lalu sejarah singkat dari numerasi, yaitu menurut Oxford English Dictionary atau OED, istilah numerasi mula-mula diperkenalkan Crowther Report pada tahun 1959. Sebuah laporan yang disusun untuk menelaah pendidikan matematika bagi remaja laki-laki maupun remaja perempuan Inggris berusia 15 tahun sampai dengan 18 tahun. Lalu pada pertengahan tahun 1960-an, konsep numerasi mengalami pergeseran dari sekedar melakukan perhitungan, angka, dan perannya pada aspek lain berkembang menjadi pemahaman data serta relasi yang memungkinkan pemahaman dunia dalam konteks bisnis, teknologi, dan ilmu pengetahuan. Lalu di era 1970-an, kemampuan numerasi dianggap sebagai kemampuan krusial dalam kehidupan. Dan pada awal abad ke-21, konsep numerasi mulai mencakup pada kemampuan bernalar serta mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Lalu pengertian dari literasi numerasi. Kemampuan literasi numerasi matematika mencakup kemampuan siswa untuk memahami, menggunakan, dan berpikir kritis dalam menghadapi konsep matematika pada konteks kegiatan sehari-hari. Literasi numerasi tidak hanya mencakup keterampilan perhitungan, tetapi juga pemahaman konsep matematika, penyelesaian masalah, dan penerapan matematika dalam situasi kehidupan nyata. Lalu indikator dari kemampuan literasi numerasi yaitu ada 3. Yang pertama, menerapkan berbagai bilangan dan tanda yang berkaitan dalam prinsip dasar matematika, guna menyelesaikan permasalahan praktis yang muncul dalam berbagai situasi kehidupan sehari-hari. Lalu kedua, menilai data yang terpapar pada berbagai format, seperti pada tabel, lalu ada pada grafik, atau juga pada diagram. Lalu menerapkan temuan analisis untuk memperkirakan dan membuat keputusan yang tepat. Selanjutnya ada penyelesaian masalah matematika. Menurut Polya 1945, penyelesaian masalah matematika ada 4. Yang pertama yaitu pahami masalahnya terlebih dahulu. Yang kedua, rencanakan solusi. Yang ketiga, lakukan rencana. Yang keempat, ada evaluasi hasil. Lalu, materi SPLTP. Di sini bentuk umum materi SPLTP itu ada A1X ditambah B1Y ditambah C1Z sama dengan D1. A2X ditambah B2Y ditambah C2Z sama dengan D2. Lalu A3X ditambah B3Y ditambah C3Z sama dengan D2. D3. Keterangannya. A1, A2, A3 itu merupakan koefisien variabel X. B1, B2, B3, koefisien variabel Y, C1, C2, C3, koefisien variabel Z, D1, D2, D3, konstanta. Lalu metode SPLTP. Metode SPLTP itu ada 3, yaitu substitusi, lalu eliminasi, dan campuran. Campuran itu adalah eliminasi dan substitusi. Selanjutnya yaitu SPLTP bentuk soal cerita. Menurut Rusmania, bahwa salah satu kesulitan dalam menyelesaikan SPLTP bentuk soal cerita yaitu siswa belum mampu
menentukan metode yang akan digunakan, memiliki konsep yang salah, melakukan perhitungan yang tidak benar, dan tidak bisa menginterpretasikan solusi. Lalu juga oleh Ferdianto dan Hartinah, bahwa salah satu kesulitan dalam menyelesaikan masalah SPLTP bentuk soal cerita, yaitu siswa tidak dapat menuliskan hal yang diketahui dari soal dan hal apa yang ditanya dari soal tersebut. Pendekatan kontekstual. Sejarah singkat dari pendekatan kontekstual, yaitu pada era tahun 1916, John Dewey pertama kali mengusulkan di berbagai kelas Amerika suatu rencana kurikulum dan cara pengajaran yang dihubungkan dengan ketertarikan siswa dan pengalaman yang dimiliki siswa. Cara pengajaran yang dimaksud adalah pembelajaran kontekstual. Lalu pengertian pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual merupakan ide pembelajaran yang membantu guru menghubungkan materi pelajaran dengan pengalaman hidup siswa, juga mendorong siswa untuk mengaitkan pengetahuan yang diperoleh dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu langkah-langkah dari pendekatan kontekstual yang pertama ada konstruktivisme, lalu ada proses tanya-jawab, lalu ada eksplorasi pengetahuan, lalu ada masyarakat belajar, lalu ada penerapan pemodelan, lalu ada kegiatan refleksi, dan yang terakhir ada penulisan autentik. Oke, kerangka berpikirnya pertama saya akan menjelaskan kemampuan literasi numerasi itu merujuk pada kemampuan siswa untuk memahami, menerapkan, dan menginterpretasi penggunaan matematika dalam berbagai situasi kehidupan sehari-hari. Lalu yang menjadi permasalahan yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa literasi numerasi di Indonesia itu tergolong rendah. Kemampuan literasi numerasi yang tergolong rendah itu disebabkan oleh kesulitan siswa dalam menyelesaikan masalah berbentuk soal cerita. Kemampuan siswa dalam menyelesaikan permasalahan matematika dapat bervariasi sehingga guru perlu untuk memahami tingkat pemahaman siswa terkait penyelesaian masalah matematika. Dalam konteks ini, peneliti berupaya melakukan analisis kemampuan literasi numerasi siswa, khususnya dalam mengidentifikasi kesulitan atau hambatan siswa saat menyelesaikan masalah mengenai materi SPLTP, bentuk soal cerita atau kontekstual. Tujuannya adalah mencari solusi yang sesuai untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam literasi dan numerasi saat menangani permasalahan matematika, khususnya mengenai materi SPLTP. Lalu di sini ada alur penelitian. Alur penelitian yang pertama ada identifikasi masalah. Identifikasi masalahnya adalah kemampuan literasi numerasi siswa di Indonesia yang tergolong rendah. Lalu fokus penelitiannya adalah menganalisis kemampuan literasi numerasi siswa dalam menyelesaikan masalah SPLTP dengan pendekatan kontekstual. Lalu ada studi literatur, kemudian ada mengembangkan instrumen. Instrumen yang digunakan itu adalah tes dan wawancara. Juga ada dokumentasi sebagai penguatan data. Lalu ada mengumpulkan data. Mengumpulkan data itu ada tes tertulis, wawancara, dan dokumentasi sebagai penguatan data. Lalu ada analisis data, di mana pada penelitian ini menggunakan pendekatan deskripsi kualitatif dengan metode penelitiannya itu studi kasus. Analisis data yang digunakan ada pengumpulan data, penyempurnaan data, pengolahan data, analisis data, proses analisis data, dan penarikan kesimpulan. Kemudian ada mengkonstruksi konjektur. Merujuk pada pandangan atau dugaan awal yang muncul sebelum penelitian dimulai. Selanjutnya ada kesimpulan dari penelitian, lalu ada laporan dari hasil penelitian. Oke, selanjutnya di sini ada metode dan prosedur dari penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan pendekatan deskripsi kualitatif dengan jenis penelitiannya ialah studi kasus. Dalam penelitian ini, peneliti menyusun metode studi kasus dengan beberapa langkah, yaitu yang pertama,
Menentukan tema, topik, dan kasus. Tema peneliti adalah kemampuan literasi numerasi. Lalu topik yang digunakan dalam penelitian ini adalah kemampuan literasi numerasi dalam menyelesaikan masalah matematika, terutama pada materi SPLTP, dengan pendekatan kontekstual. Lalu kasusnya di sini itu ada kasusnya itu yang sudah dibahas sebelumnya, yaitu mengenai kemampuan literasi numerasi siswa Indonesia yang tergolong rendah. Lalu di sini ada kajian literatur, lalu ada merumuskan fokus dan masalah pada penelitian. Lalu ada pengumpulan data. Pengumpulan datanya itu melalui wawancara dan tes atau ujian tertulis. Lalu ada penyempurnaan data. Lalu ada pengolahan data. Pengolahan data ini mencakup verifikasi keakuratan data, penyusunan data, penerapan penyandian atau coding, lalu pengelompokan data, dan koreksi jawaban wawancara yang dinilai kurang jelas. Juga dokumentasi sebagai verifikasi keakuratan hasil tes tertulis. Selanjutnya ada analisis data. Analisis datanya yaitu berupa transkrip, hasil tes tertulis dan hasil wawancara, dan juga dokumentasi penguatan. Lalu ada proses analisis data, ada dialog teoritik, lalu ada konfirmabilitas atau triangulasi temuan, lalu ada kesimpulan dan laporan penelitian. Teknik dan prosedur pengumpulan data. Yang pertama ada tes. Tes dalam penelitian ini dilakukan melalui tes tertulis yang berfokus pada soal matematika mengenai materi SPLTP. Lalu penelitian ini melibatkan 30 siswa kelas 10 di SMA Swasta Kartika 81 Jakarta. Lalu di sini ada wawancara. Wawancara itu untuk mendapatkan informasi yang akurat tentang hasil tes tertulis kemampuan literasi dan numerasi siswa dalam menyelesaikan soal SPLTP. Yang terakhir ada dokumentasi sebagai penguatan data atau yang menjadi pendukung dari data. Lalu ada teknik analisis data. Teknik analisis data itu ada pengumpulan data. Tadi seperti yang sudah dijelaskan, yaitu melalui wawancara dan tes tertulis serta dokumentasi sebagai penguatan. Lalu penyempurnaan data. Lalu ada pengolahan data, mencakup tadi keakuratan data, penyusunan data, penerapan penyandian, dan sebagainya. Lalu ada analisis data berupa hasil tes tertulis dan hasil wawancara dan dokumentasi sebagai penguatan. Lalu ada proses analisis data seperti yaitu menyusun, mengelompokkan, memberikan sebuah kode atau tanda, dan mengkategorikannya berdasarkan kelompok tertentu. Lalu ada teori teoritik. Lalu ada konfirmabilitas, yaitu memastikan bahwa temuan tidak dikira tendensius. Yang terakhir adalah kesimpulan, yaitu dimulai dari data, fakta, konsep, proposition, dan teori. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.